warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb, Bapak Edi Husan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Sumeneb. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan dalam rangka pendidikan calon penggerak yang harus saya selesaikan. Dalam hal ini tugas saya berupa tugas di modul 3.2 aksi nyata. Dan mohon maaf karena terpaksa Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini di sela-sela kesibukannya. Jadi mohon nanti bantuannya untuk bisa mencermati atau mengkritisi atau memperbaiki apa yang saya sampaikan tentang sumber daya yang ada di SMP Negeri 3 Sumeneb, termasuk juga dengan pemanfaatannya. Ini Bapak Ibu tugas saya, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMP 3 Sumeneb, dan ini tugas modul bahwa pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka, Bapak Ibu CGP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi memang saya harus mensosialisasikan atau bekerja sama berkolaborasi. Aset sekolah yang dimiliki kalau di modul ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Mungkin sudah tidak asing ya, manusia, sosial, gitu kan. Kita bisa nanti mencermati aset apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Sumeneb. Sementara saya melihat bahwa aset yang dimiliki SMP Negeri 3 Sumeneb di modal manusia, yang pertama adalah kepala sekolah. Ini adalah lulusan S1, bersertifikasi, dan lulus seleksi ketika mengikuti sekolah penggerak. Kemudian guru, ini kebanyakan lulusan S1 dan sebagian besar bersertifikasi. Kemudian tenaga pendidikan atau TU, ini lulusan SMA sampai S1. Jumlah siswa 262. Ini kalau tidak salah 258. Oh 258. 259 saya kan. 259. Dua 59 anak, kemudian ada komite sekolah dan juga alumni yang aktif. Strategi pemanfaatan, karena kepala sekolah kita adalah kepala sekolah yang sudah meluluskan sekolah kita menjadi sekolah penggerak, sehingga untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid akan memudahkan rekan kita untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian karena guru sudah lulusan S1, memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, dan lain-lain. Kemudian jumlah siswa ini bisa kita kembangkan bakat dan minat murid untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kemudian komite sekolah maupun alumni ini kita bisa mengadakan kolaborasi atau kerjasama bersama komite maupun alumni untuk melaksanakan program-program sekolah. Apakah ini saya bacakan satu-satu, terus baru nanti kita perbaiki, atau nanti mungkin kalau ada masukan? Jadi saya bacakan dulu semuanya ya Bu ya, ya Bapak Ibu. Gitu ya.
Kemudian modal sosial di aset ini kita memiliki kerjasama dengan beberapa instansi ataupun lembaga swasta. Kemudian ada dukungan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Ini ada kesalahan. Kerjasama yang kita miliki, kita pernah bekerjasama dengan puskesmas, kemudian dinas lingkungan hidup, perguruan tinggi, kepala desa, BPNS, klinik kesehatan, Polres, kemudian HIPMI, dinas sosial, home industri, kelompok seni, cabang olahraga di kabupaten, Warcap, lembaga LPB, perpustakaan daerah. Ini saya ambil dari pos RRI juga. Nanti kita tambahkan ya Pak ya. DLH kemudian, ada ya, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah. Setelah itu di modal politik ini di modal politik ini aset kita adalah status sekolah sebagai status sekolah negeri, SMP negeri dan sekolah penggerak pertama. Sehingga pemanfaatannya karena sekolah negeri memungkinkan biaya pendidikan lebih murah. Kemudian karena sebagai sekolah penggerak pertama, maka dapat menjadikan sekolah percontohan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di beberapa sekolah lanjutannya. Kemudian memiliki kerjasama dengan beberapa instansi, ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu sosial, karena memang ada keterkaitan antara politik dengan sosial. Kemudian yang keempat, modal agama dan budaya. Asetnya bahwa masyarakat yang religius, masyarakat kita yang religius, kemudian kreativitas siswa yang tinggi, baik di bidang seni maupun olahraga. Kemudian yang ketiga, mayoritas suku Madura. Sehingga strategi pemanfaatannya sebagai masyarakat yang religius ini dapat digunakan dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian kreativitas siswa dapat dimanfaatkan dalam melestarikan budaya, baik itu budaya lokal maupun nasional. Sedangkan suku Madura yang terkenal religius dan memiliki tradisi yang kuat dalam tata krama ini dapat digunakan dalam pembentukan karakter siswa. Sedangkan yang kelima, modal fisik, kita punya beberapa gedung. Ya, di gedung utama ada aula, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakaset, ruang TU, ruang kelas, ruang BK, UKS, OSIS, gudang, kantin, kamar mandi, WC. Mungkin nanti kalau ada bisa diberi masukan lagi Bapak Ibu. Kemudian ada ruang laboratorium, baik itu lab maupun komputer, perpustakaan, kemudian arena terbuka, lapangan upacara atau olahraga, ruang kreasi dan juga ruang literasi, parkir yang cukup luas, kita ada musola, listrik dan internet yang lancar, dan juga asrama sekolah. Ini aset kita. Sehingga strategi pemanfaatannya adalah memfasilitasi untuk kegiatan baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler secara lebih optimal. Kemudian menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan nyaman, aman dan nyaman. Setelah itu memfasilitasi kegiatan kesiswaan ataupun pengembangan guru. Kemudian yang lain adalah kegiatan berbasis IT yang lebih lancar karena adanya listrik dan internet. Yang keenam, modal lingkungan alam, ya. Lokasi yang berada di pusat kota lingkungan kita. Tapi kita juga memiliki greenhouse. Kita juga memiliki beberapa taman serta beberapa pohon yang berada di dalam maupun di sekeliling sekolah. Jadi strategi pemanfaatannya bisa untuk karena letaknya yang ada di pusat kota merupakan salah satu tujuan dari BPIP. Kemudian kita punya greenhouse atau beberapa taman bisa sebagai arena belajar outdoor. Setelah itu juga suasana menjadi lebih indah, sejuk dan juga indah. Yang terakhir Bapak Ibu, ya kita punya modal finansial yaitu dana kos, kemudian sewa kantin dan juga ada koperasi sekolah, ada ikatan alumni, ada GTT dan PTT yang dibiayai oleh Pemkab Sumeneb.
disesuaikan dengan prioritasnya, skala prioritas. Kemudian uang sewa kantin dan transportasi bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan sekolah. Dan ikatan alumni sebagai sumber pendanaan alternatif bagi sekolah. Untuk Apa seharusnya? RAKS perencanaan dan rencana dari malam kan? Kalau begitu mungkin saya perlu masukan dari Bapak Ibu biar lebih jelas. Saya mulai dari slide pertama ya tentang modal manusia. Kalau memang ada masukan. Modal manusia. Ini belum selesai. Besar ini ya. Kalau ini, ya saya enak membahasnya ya. Oh, yang ini Pak ya? Iya. Untuk kepala sekolah lulusan S1 dan bersertifikasi lulus seleksi sekolah penggerak ya Pak ya. Jadi kan sebagai pimpinan sekolah penggerak akan mudah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Kita kan sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Iya. Kemudian guru lulusan S1 dan sebagai dosen bersertifikasi. Itu yang pemanfaatan di sertifikat pemanfaatan untuk tendik belum muncul. Oh iya. Mungkin itu yang kedua itu memberi kesempatan kepada guru dan tendik. Tenaga pendidikan. Ya, untuk memberikan pelayanan itu Pak. Bisa Oh iya, ada pelayanan. pengembangan untuk tendik bisa masuk. Ya. Maksimal pelayanan juga. Memberikan pelayanan. Yang sendiri, yang sendiri. Oh. Ya, dari itu dan itu dihapus. Cut saja, cut saja. Maksimalkan pelayanan kepada murid ya, Iya. kepada murid atau masyarakat ya. Iya. Ada lagi apa Ibu? Jumlah siswa menanyakan daya kognitif cukup ya Pak ya. Nanti yang kedua modal sosial. Tidak lagi tambah ya. Menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam membangun siswa di sekitar sekolah. Terus kalau menjalin di BPDB apa saya? Masuk gak ya? Supaya masyarakat sekitar mau masuk ke SMP 3. Memang di wilayah sekitar kita anak-anak sekolah di sini ya, Iya. rata-rata ya. Iya, dari mana? Ya. Sebenarnya kan ketika ada anak-anak loncat gitu misalnya ke magang gitu kan ada lapor. Iya, bisa. Kira-kira kalau menjaring siswa untuk masuk ke PDB masyarakat sekitar kira-kira bisa nggak ya sih? Nggak perlu ya? Dari kerjasama nanti misalnya ada kita punya kegiatan apa masyarakat sekitar yang tidak berbuka Pak. Dari salah pertama dari salah lain tahu kan itu kalau kita door to door gitu kan Iya, iya. Aduh. itu loh menjalin kerjasama dengan masyarakat itu loh mau dimasukkan ya kita dari rumah-rumah ke sekolah-sekolah saya mulai itu Jaringan nggak usah ya bersama dengan masyarakat bisa menjaring siswa di PPDB kira-kira bisa dimasukkan. Iya. iya tapi Anda mungkin kerjasamanya kayak
bangkit, mereka mengundang kerjasama kegiatan sehingga ya, bukan hanya bukan hanya pemantauan Secara langsung itu kita kan kerjasamanya dengan sekolah-sekolah. menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk pemantauan siswa dan juga dalam kegiatan sekolah ya. dalam pemantauan siswa dan termasuk sahabat misalnya ya ke masyarakat sekitar yang didahulukan kan. kegiatan siswa sekolah. Tentang Bapak. Kalimatnya menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa dan dalam kegiatan sekolah. Sekitar kan itu ya. Membantu kita misalnya Ya, ada yang itu. misalnya kenapa Jangan. Sampai sekolah itu dan Itu sama Ada tambahan lagi untuk modal sosial? Itu sudah cukup dengan sudah luas. iya luas sudah artinya sudah luas. Ya. Ini saya yang agak bingung itu di politik. Iya politik. Karena sepertinya kalau yang disampaikan oleh fasilitator ataupun narasumber kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan apa itu bisa masuk ke politik, hampir sama dengan sosial. kayak polisi itu kepolisian. Iya bisa Polres. masuk ke situ. Iya masuk ke politik ternyata bisa. Ini kalau di teorinya seperti ini Bapak Ibu. Di teorinya ya. Berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Oh iya. Kan berarti meskipun kepala sekolah misalnya Iya. punya kebijakan itu kan bisa dimasukkan ke politik. Bukan itu kebijakan dinas atau pemerintah kabupaten bupati. Oh, bisa masuk ya Pak. Tapi ini Pak contoh kepala sekolah yang menggunakan kewenangan untuk kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Bayangan saya Tapi ya, apa kekuatan atau kewenangannya. Jadi yang dinilai itu kewenangannya. bayangan saya di awal itu partai politik masuk Ya, ke partai. sini, ternyata tidak. Bayangan politik ke partai Iya, iya. Kewenangan bupati, kewenangan kepala dinas, kewenangan kepala sekolah dalam membuat kebijakan yang mempengaruhi kegiatan di sekolah. Oh, Itu maksudnya. yang politik. Jadi kekuasaan, kan politik itu kekuasaan lah ya. Kekuasaan membuat kebijakan itu. Berkaitan dengan Kalau begitu misalnya ini kira-kira anu deh Pak masuk ya Pak ya. Status sekolah ini sekolah pemuda itu kan karena kebijakan kan. Status Ya, bisa. masuk ya. Termasuk juga memiliki kerjasama dengan beberapa instansi kan juga karena kebijakan ya. Iya. Ya. Ya termasuk kan kegiatan kita di boarding school itu terkait dengan kegiatan kebijakan politik juga. Iya. Yang punya kebijakan itu Ini tidak ditambah. bupati atau Jadi tambah RRT juga tadi kan nambahin RRT. Nambahin RRT tadi. Biar sama. Sudah? Ya. Berarti untuk aset politik, untuk modal politik sudah ya? Tidak ada tambahan tentang kebijakan. organisasi lembaga swasta. Lembaga swasta tidak usah Pak ya, tidak usah dimasukkan karena tidak ada kebijakan. Tapi perlu kebijakan kepala sekolah ketika ada dari swasta masuk ke sini kan perlu kebijakan kepala sekolah. Ya. Apa? Yang untuk lembaga swasta Pak, ketika masuk ke sini ikut membantu dalam Iya. Jadi sudah ya Bapak Ibu ya. Berarti nomor 4. Itu yang bank itu hanya BPS. Dan tidak langsung bank. Hanya BPNS yang bank jatuh kan nggak pernah. Ya sewaktu-waktu misalnya nanti Oh, secara Kondisi umum. sekarang. Secara umum. Secara umum. Mau diketimbang? iya maksudnya Di bank daerah atau nasional. bank yang ada di Kabupaten Sumedang. Bank itu Kalau aja. tentu saja Perbankan mesti. Perbankan bukan maksudnya. langsung. Kalau bank
bang. Nah, perbankan aja. Berarti yang awal tadi juga Enggak, tidak. iya, nanti perbankan. Nah itu. Perbankan. Air ya, Iya. Banjartim air ya. Ada berikut Udah. Untuk yang keempat, modal agama dan budaya. Kemarin yang dapat rekeningnya Bang Jatim ya. Pernah Bang Jatim dulu. Pernah ya? Ya, waktu dapat bantuan siswa miskin masih BSM dulu dengan Bang Jatim, Bu. Berarti perbankan ya. BRI malah sekarang BRI, PP. PB. Iya. Jadi Luas. hari dari ketiga saya akan minta tuan Jatim Bu Mega. Saya sendiri yang katakan proposalnya. Jadi memang lebih umum saja, Ibu. Ya. Bu Mega. Ya, lanjut. Modal agama dan budaya masyarakat yang religius ya. Terus kreativitas siswa, mayoritas suku Madura. Bisa ditambahkan lagi kira-kira apa guru yang memiliki keahlian? Talenta seni. Karena tidak hanya siswa ya, guru pun punya ya. Berarti ditambahkan lagi kreativitas Siswa dan guru. Guru dan siswa. Terus ya. Apa Anda perlu disebutkan itu bidang seni Pak Bani? Orang juga Pak Enggak usah. Orang ada perbankan gitu. Air ya. Ayo deh. Pada hak paten malah. Tapi kalau guru-guru kreativitas itu bukan, kalau guru bukan kreativitas ya. Apa itu namanya? Punya kemampuan ya. sama saja. Kreativitas ya bisa Oh, ya. nggak berhasil yang belajar. Apa? Ya, kreativitas itu cukup kayak ini ya kan Bukan ya. prestasi. Iya. Bukan prestasi. Prestasi. Prestasi guru dan siswa yang tinggi. Kreativitas dan prestasi. Ada guru Iya. dan prestasi siswa. Ya. Kreativitas Dan prestasi langsung. Ya, dan Dan prestasi prestasi guru. guru. Nah, jangan dan yang dua. koma. Dan maupun ya serta Kreativitas. Kreativitas dan prestasi. kreativitas dan prestasi guru maupun siswa. ya, ya maupun bisa maupun. Udah pada boleh. Iya, tapi katanya nggak boleh. Hah? Katanya Pak Ali nggak boleh ya, nggak boleh 2 kali. Iya. Artinya sama. Kreativitas guru, Dan kreativitas dan prestasi. Dan prestasi. Gurunya. Kreativitas dan prestasi. Nah. Ya, sudah cukup. Oke. Kelima, modal fisik aset. Apa kira-kira yang belum masuk ya? Aset yang belum masuk. Setelah itu udah jalan. Yang mana Pak? Ini. Terakhir. sekolah. Ya. Ruang itu ruang ekspresi atau ada di bawah? Literasi yang di sana, literasi yang di sini. Bukan ruang ekspresi. Oh, ekspresi. Ruang ekspresi. 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 Sudah guru. Ya. Sekolah. Udah. Lengkap ya Pak ya? Udah? Lanjut ya? Ya. Nah,
wujudnya ya Bu. Prasarana. Ada lapangan juga ya. Lapangan. Sama yang parkir. Lapangan parkir sudah ya. Ya. Terus lingkungan apa yang belum dimasukkan ya? Yang itu masuk. Greenhouse. Sudah. Ya, pemaparan. Yang apa? Oh, ada. Pak, yang tanaman toga itu masuk mana? Ada masih toga. Di belakang ada, tapi ada Ada setrika. di sini. Di bawah ini. Di bawah ada apa makanan sumber. Di aku yang sampai Ada Dari situ dari lokasi sudah ada di pusat kota. Dari sini ada di situ. Kalau mau diubah ya lokasi berada di tempat yang strategis dekat dengan Ya, perkantoran. pemanfaatannya bukan ke PDIP tapi ke media sarana untuk belajar. Oh iya. Ya. Lokasi Berada berada di tempat Strategis. Di tempat strategis dekat perkantoran, dekat dengan kantoran. dan penjara. Perkantoran dan berbelanja. Ya. Dengan ke PDIP lah. Sarana belajar. Enggak. dan Sumber belajar. Sumber belajar. dan lalu lintas taman. Sama aman ya. Kalau ada satu Merupakan apa Pak? Ini tadi jalan ya Sumber belajar. ya di samping itu juga iya bisa. Ini anak-anak belajar outdoor. Sumber belajar. Sumber belajar. Sama outdoor juga. Iya, maksudnya outdoor itu pembelajaran di luar kelas loh Pak. Maunya sana sumber belajar juga. Iya. Yang greenhouse. Apa untuk yang perkantoran? Kalau yang strategis itu enaknya Sumber belajar outdoor juga kayak museum. Iya, Ya. kemarin Iya, di kantor outdoor udah mulai juga ya. bisa nggak kita bawa anak-anak ke ini lingkungan hidup? Ada kecil ya? Bisa, beda. Iya, itu kan ada tuh. Bisa outdoor. Oh bisa outdoor, berarti ini sebenarnya nggak usah ya? Saya usul juga Bu, karena kita di Pabian itu ada kampung toleransi yang di situ ada 3 tempat ibadah, Ini aja. gereja, kelenteng dan masjid kumpul. Itu bisa jadi pembelajaran juga sebenarnya, ilmu pengetahuan buat anak-anak kan ya. Mungkin bisa masuk ke pelajarannya Bu Dwi. Ini aja. Ini nomor 2 itu. aja. Kampung toleransi di Pabian kan 3 tempat ibadah yang ngumpul tapi rukun, tidak pernah berselisih. Itu kan bisa juga kan deket juga kalau misalnya mau. Pembelajaran outdoor ini ya, merupakan sumber belajar dalam pembelajaran outdoor. Betul. Outdoor classroom. Terus greenhouse-nya Hah? sama juga aman. Iya. Jadi 1-2 itu berarti akan Dan finansial. Ya. PTT BPT. Oke. PTT ya. Itu Komite nggak ada kontribusinya ya Pak yang untuk komite Pak? Nggak ada ya? Komite itu Pak Haji Imam sering loh Pak. Pak Haji Imam Bisa. itu bisa ya? Dibanding. Kemarin itu yang perpisahan itu atas nama komite Ya, ya. ada apa? Iya. Bisa. Iya. ya ditulis Adi Imam. Ketua Imam. Ikatan ya lu Bumi
Dan komite. Ya. Komite. Dan komite. Bukan ketemu. Sekolah. Kalau yang promosi itu Pak, misalnya kita ada kegiatan terus ada dari luar itu kan biasanya ngasih Donatur. ya donatur. Berarti donatur. Dari mana? Yang kemarin kan ada lomba kopasiasa di Iya. dari luar. Berarti donatur yang tidak tinggal. Iya, plus ya. Sponsorship. Bisa ya Pak dimasukkan ya, Pak. Nah, Apa namanya sponsorship? sponsorship. Wah itu Dalam melaksanakan kegiatan Geser. sekolah perlu ditambah ya Pak? Geser. Nah, itu kalau kita bisa. Iya. Iya. Kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu, kegiatan sekolah ya. Kasih ke semua kegiatan sekolah. Kegiatan tertentu aja, jangan pakai Kegiatan tertentu. kegiatan tertentu. Gimana Pak? Tidak. Berarti ternyata kita punya ketujuh aset ya. Kemarin itu saya sempat menyampaikan ke fasilitator, kita nggak punya aset politik itu. Oh. Karena bayangan saya kan BPL itu bayangan partai ya, maksudnya kan Memang nggak boleh kalau pakai. iya. Kegiatan Ternyata kan dipakai kegiatan. Kebijakan. saya baru tahu kalau itu kebijakan. Tapi Iya, semua benar. aset kita punya ya Pak ya. Iya. Di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ternyata dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, ternyata sekolah kita memiliki ketujuh aset tersebut dan dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga nanti sekolah kita akan menjadi semakin lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.